Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi inti daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Baik adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini Allah menganjurkan, memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan semua amal kebaikan ya. Yang di hari-hari sebelumnya kita cuma melakukan kebaikan satu, kebaikan dua. Di bulan suci Ramadan ini marilah kita tingkatkan semua amal kebaikan kita. Mau dari membaca Al-Quran ya, ibadah kita, duha, tahajud, semuanya ditingkatkan. Karena itu semua mendapatkan ganjaran lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan yang sangat mulia ini. Baik adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan membahas satu amalan yang sangat istimewa ya. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tahajud ya, keistimewaan tahajud ataupun keutamaan tahajud. Nah, baik adik-adik sekalian, tahajud ini ya, mungkin banyak adik-adik yang bertanya, tahajud di bulan suci Ramadan apakah boleh? Nah, tahajud bulan suci Ramadan ya, boleh-boleh saja asalkan tahajud ini tidak memberatkan adik-adik ya, karena habis sholat isya ada tarawih. Nanti setelah isya kalau misalkan tidur bangun jam 2 boleh tahajud ya, sesuai dengan sabda Nabi SAW, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambin. Man qoma ramadanan, barang siapa yang mendirikan salat ya, banyak beribadah di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketulusan, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambin, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu ya. Jadi kalau sholat tahajud setelah sholat tarawih tidur bangun sholat tahajud apakah boleh? Boleh ya, asalkan adik-adik kalau misalkan tidak keberatan, habis sholat tarawih mungkin capek tidur ya, sampai sahur baru bangun mungkin kecapean, ataupun kalau misalkan adik-adik tidak keberatan sama sekali ya, habis sholat tarawih tidur bangun jam 2 sholat tahajud, itu tidak menjadi masalah ya. Nah, silakan adik-adik sholat, karena memang perintah dari Rasulullah di bulan suci Ramadan, man qoma ramadanan imanan wahtisaban ya, man qoma, barang siapa yang mendirikan sholat ya, banyak beribadah kepada Allah, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adik-adik ingin sholat tahajud habis sholat tarawih, mau sholat tahajud lagi silakan ya. Nah, baik adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini ya, Bapak akan membahas keutamaan tahajud, yang ada beberapa keutamaan tahajud yang bisa Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu orang yang sering melaksanakan tahajud ya, tahajud ataupun tahajud itu adalah kebiasaan ahli surga ya. Ini yang pertama, tahajud adalah kebiasaan ahli surga. Nah, kenapa seperti itu? Nah, hadisnya dalam Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 17, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sungguh, nah kata Allah, sungguh orang-orang bertakwa berada di dalam surga dan mata air surga. Apa keistimewaan ahli-ahli tahajud ini ya, ketika berada dalam surga?
Akhidhina ma atahum rabbum, ayat 16. Ahli tahajud ini sungguh kata Allah mereka nantinya itu ya, akan mendapatkan kenikmatan langsung dari Allah. Ya, jadi Allah yang langsung memberikan kenikmatan yang ada di taman surga. Langsung Allah yang menjamu. Ya, beda dengan ahli-ahli surga yang lain. Kalau mungkin ahli-ahli surga yang lain yang membawakan hidangan ke mereka itu mungkin wildan mukhalladun, ya, pembantu-pembantu surga, bidadari ataupun pangeran. Biabari ko wakasim mimain, jadi dibawakan gelas yang berlian, ya. Gelasnya itu tidak ada gelas-gelas yang kita jumpai di dunia ini, di surga nantinya. Jadi gelasnya penuh dengan berlian, diisi air yang sangat jernih, ya. Jadi seperti itu kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di surga, ya. Ketika kita sering melaksanakan satu amalan ini, karena Allah mengatakan satu amalan ini, ya, sering bangun tahajud, dikatakan dalam Al-Quran sebagai ahli surga, ya, ahli surga. Jadi salah satu ciri-ciri ahli surga adalah bangun setiap malam untuk bertahajud. Akhidhina ma atahum rabbuhum, jadi ahli surga ini nanti di taman surga langsung mendapatkan kenikmatan dari Allah, langsung Allah yang kasih. Innahum kanu qabla dzalika musinin, apa yang mereka perbuat ini sehingga mendapatkan seperti itu dari Allah. Innahum kanu qabla dzalika musinin, sungguh mereka ini, ya, orang-orang sewaktu di dunia sering melakukan kebaikan, selalu melakukan kebajikan atau ahli ihsan, ya. Terus ditanya lagi, apa kebaikan apa yang dilakukan? Dijawab di ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, sungguh orang-orang ini di saat malam tidurnya sedikit, kata Allah, ya. Orang-orang ini yang mendapatkan pelayanan seperti ini di surga nanti, ya, dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu kalau malam tidurnya sedikit. Artinya apa? Ya, orang-orang ini sering bangun, ya, di sepertiga malam. Bangun di jam 2:30, bangun di jam 3 mendirikan sholat tahajud, ya. Ketika semua orang tertidur lelap, ya. Jadi orang-orang ini bangun, ya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, ya. Jadi kata Allah, nah, inilah ahli surga. Jadi salah satu ciri-ciri daripada ahli surga yaitu orang yang sering bangun tahajud. Baik, keutamaan yang kedua bagi tahajud, ya, yang sering melakukan tahajud, yaitu dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langsung dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, kata Allah, tatajafa junubuhum, lambungnya orang-orang ini, kepalanya, badannya diangkat setiap malam dari tempat tidurnya, ya, atau setiap malam orang-orang ini menjauhkan dirinya dari tempat tidurnya, kata Allah, ya. Orang-orang ini sangat mulia, masya Allah. Jadi setiap malam bangun, ya, tempat tidurnya ditinggalkan, ya, di jam 3 sepertiga malam dia selalu bangun untuk mendirikan sholat tahajud. Jadi orang-orang yang seperti ini langsung dipuji oleh Allah, langsung dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Segala urusannya langsung Allah yang ikut campur. Nah, ini orang yang tahajud, yang rajin tahajud. Nah, keistimewaan orang yang sering bertahajud. Kemudian keutamaan yang ketiga, ya, yaitu orang-orang yang sering melaksanakan tahajud, nah, digolongkan langsung ke dalam orang-orang yang soleh, ya. Ini langsung ditekankan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi mohon maaf, ya, orang soleh itu, ya, ketika di dalam surga nanti insyaallah, dalam surga itu kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang soleh ini, ya, akan bersama dengan para nabi dan rasul, ya. Masya Allah. Jadi orang yang sering melakukan tahajud, ya, itu sudah digolongkan menjadi orang-orang yang soleh. Jadi silahkan kalau misalkan adik-adik ingin melihat orang-orang soleh, ya, di dunia, betul-betul ingin melihat, maka lihatlah orang yang sering melakukan tahajud. Kalau ciri-ciri ini sudah ada dalam adik, ya, adik-adikku sekalian,
silahkan ditingkatkan dan jangan dikendorkan. Karena Masya Allah ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bangun di sepertiga malam di saat semua orang sudah tidur. Baik, jadi orang-orang soleh ya, ahli tahajud ini langsung digolongkan ke dalam orang-orang yang soleh ya. Kemudian orang-orang soleh ini ya, kalau kita tahu, adik-adik tahu, nanti di surga ditempatkan bersama dengan para malaikat ya, para nabi, maaf, akan ditempatkan bersama dengan para nabi, sesurga dengan para nabi. Dalilnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada ya. Jadi orang-orang soleh ini ya akan berada di surga nantinya bersama dengan para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin ya. Siddiqin ini orang-orang yang mencintai keadilan ya, atau orang yang jujur. Was-siddiqin wasyuhada atau kemudian asyuhada ini orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh adalah ciri-cirinya adalah orang yang rajin tahajud. Maka daripada itu marilah kita selalu meluangkan waktu di tengah malam. Kalau misalkan bangun, silakan dirikan sholat tahajud ya. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan bersama dengan para nabi dan rasul, wasyuhada wassolihin ya. Kita akan bersama mereka semuanya di dalam surga. Baik adik-adikku sekalian ya, kalau misalkan adik-adik ya, kalau misalkan adik-adik nih tengah malam bangun karena kedinginan ya, itu kode dari Allah, isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei, bangun, kan dingin, bangun. Misalkan nih tengah malam dingin, bangun ya. Jangan ambil selimut terus tidur lagi ya. Ini adalah kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tahajud, mau enggak kamu jadi ahli surga? Mau enggak kamu saya puji terus? Mau enggak kamu jadi orang soleh? Ya, itu dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tahajud, ayo masuk surga ya. Dipanggil oleh Allah, diberi kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan kode-kode seperti itu. Tengah malam dingin bangun, nah, bukannya sholat tahajud ngambil selimut tidur lagi. Ataupun misalkan adik-adik pernah tengah malam banyak nyamuk ya, banyak nyamuk, nyamuknya dihusir ya, bangun tuh tengah malam nyamuknya diusir, obat nyamuk yang sudah dibakar udah habis. Jangan ngambil obat nyamuk lagi terus dibakar terus tidur. Nah, dirikan sholat tahajud. Karena kode-kode seperti itu ataupun isyarat-isyarat kecil seperti itu ya, itu tandanya Allah sayang sama kita. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Allah menginginkan kita untuk sholat tahajud ya. Itu kode-kode yang sangat kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dingin bangun, jangan tidur, sholat tahajud dulu baru tidur. Nah, itu kesempatan yang sangat nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bangun di tengah malam ya. Sangat sedikit dari orang-orang yang bisa bangun tengah malam terus mendirikan sholat tahajud. Maka daripada itu adik-adikku sekalian ya, dalam hadis tadi Bapak sudah jelaskan, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambin ya. Jadi marilah kita meningkatkan ibadah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, yang mana amalan-amalan dilipat gandakan ya, dan kita tidak tahu bagaimana Allah membalasnya ya, amal kebaikan apa yang kita lakukan, dan kita tidak tahu apa yang Allah akan balas kepada kita. Baik adik-adikku sekalian, mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan ya akan bermanfaat bagi kita semua ke depannya insyaallah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.